Contoh nyata dari aku punya kekuatan Raja Iblis tapi punya pemikiran tolol dan naif. Review panjang dari gua untuk komik The Descent of Demonic Master. Singkatnya, kenapa gua kasih statement kayak gitu? Yang pertama, MC labil, MC naif, MC sok mau rasional, MC sok kuat dan sok ngeluarin aura demoniknya. Plus latar cerita komik ini sebenarnya cukup menarik, tapi pengeksekusian ceritanya itu benar-benar kurang. Yang terakhir, komiknya bercerita MC seseorang dari Murim atau dunia bela diri dan jadi iblis kuat yang membantai orang. Tapi pas kembali, oke lanjut review panjang dari gua. Nggak kuat gua baca nih manhwa, sumpah. MC labil kayak tai anjir. Awalnya diceritain kalau dia itu semacam entitas terkuat di kehidupan sebelumnya. Pas reinkarnasi ke dirinya di masa lalu atau lebih tepatnya waktu usia muda di zaman modern gitulah. Gua nggak tahu prinsipnya kayak gimana. Malah sok-sokan memegang prinsip aku tidak akan menjadi iblis sepertimu, mengacu ke sifat iblis di dunia murimnya. Jujur, ini yang buat gua kesel. Ngelihat seseorang yang sebenarnya sangat kuat, tapi karena memegang prinsip naif kayak gitu, malah mau dianggap remeh orang. Nggak mau membunuh orang yang sudah membuat dia celaka, cuman karena alasan rasionalitasnya yang cacat. Sosokan mau nekan sifat iblisnya itu. Padahal ujung-ujungnya dia tetap nunjukin itu. Tetap sosokan serem kayak, duh, gua selama ini menahan amarah ini, tapi lu membuat gua ngeluarin kekuatan gua yang sebenarnya. Kayak apa coba? Kenapa ada MC yang kayak gini? Sosokan punya sifat yang cool, pendiam. Di beberapa scene juga sok nyeringai dengan senyum sok iblisnya gitu. Apa coba? Kayak beneran mau hidup normal. Janganlah ngeluarin kekuatan itu. Kalaupun bener mau ngeluarin, hapus sampai ke akar-akarnya. Bukan malah sok-sokan ngelepasin musuh yang udah melukai dan membunuh dia. Anjir. Jujur ya, gua drop di chapter 70. Itu pun buat sampai ke chapter itu gua cuma lihat gambar-gambarnya saking malesinnya gua buat ngikutin story sampah ini. Oh iya, alasan gua drop nih komik dari 4 tahun lalu atau 2 tahun lalu, gue lupa. Pokoknya pas gue kelas 3 SMA atau 2 SMA lah. Ya karena nih MC labil bin tolol. Sosokan nunjukin sifat dan aura demoniknya, tapi malah sekali lagi sok nekan sifatnya itu dengan alasan rasionalitas. Dan di beberapa kesempatan dia malah mau aja diatur sama orang lain. Gue gak masalah sih di bagian ini, tapi come on lah. Jangan buat MC sok cool, sok pendiam dan menyembunyikan kekuatannya, tapi ujung-ujungnya malah dilukain sama karakter sampingan. Spoiler alert, art waktu ngunjungin Cina. Gue setelah beberapa tahun mulai ngebaca ini lagi berharap kalau diri gue di masa lalu itu salah anggap. Kayak di beberapa komik yang gue baca setelah sekian lama. Ternyata bahkan sampai gue kuliah semester 5 kini pun dan mau lanjut ke semester 6 gue tetap menganggap kalau ini komik cerita dan storynya memang seburuk itu. Dan setelah gue baca lagi, gue nempatin di komik ke top salah satu komik dengan MC terburuk. Dalam tanda kutip tema yang ada kekuatan super kayak kultivasi, sihir dan lain-lain. Bersanding dengan The Beginning After the End. MC yang selalu bilang atau yeping aku adalah raja Kima itu berkali-kali. Tapi ternyata malah sering buat keputusan label. Red komik ini 5/10 untuk MC, 4/10 untuk story. Sekian review dari gua.